Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfanuddin dari Prodi HKI kelas 2B dengan NIM 216211028. Melalui video ini, saya ingin sedikit memberikan pemaparan mengenai organisasi penyajian karya ilmiah. Istilah karya ilmiah tentu tidak asing lagi di telinga kita, terutama kita sebagai mahasiswa. Karya ilmiah ini mengacu kepada karya tulis yang penyusunannya didasarkan pada kajian ilmiah. Penyusunan karya semacam itu didahului oleh penelitian pustaka atau penelitian lapangan. Jika dilihat dari panjang pendek uraian serta kedalamannya, karya ilmiah dibedakan atas makalah atau laporan penelitian. Contoh lainnya adalah seperti skripsi, tesis, dan disertasi, termasuk di dalam golongan yang kedua. Skripsi disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana atau S1, tesis untuk gelar magister atau S2, dan disertasi untuk gelar doktor atau S3. Pertama adalah makalah. Baik makalah yang disusun oleh mahasiswa sebagai bagian dari kegiatan akademik terstruktur maupun makalah yang disusun untuk diajukan di dalam pertemuan ilmiah seperti seminar, simposium, kongres, dan sebagainya, atau untuk dimuat dalam penerbitan, panjangnya lebih kurang 15 halaman. Pada umumnya, makalah merupakan penyajian yang bersifat deskriptif atau ekspositoris. Namun, ada juga makalah yang di sana-sini mengandung uraian yang bersifat argumentatif. Sedangkan laporan penelitian, jika dibandingkan dengan makalah, laporan penelitian lebih panjang, sekurang-kurangnya adalah 40 halaman. Misalnya skripsi tidak kurang dari itu, tesis tidak kurang dari 100 halaman, dan disertasi tidak kurang dari 200 halaman. Sesuai dengan sebutannya, laporan penelitian analisisnya lebih mendalam serta uraiannya lebih luas dan tuntas. Di dalam bagian pendahuluan dinyatakan secara eksplisit teori, metode, dan teknik yang digunakan di dalam penelitiannya. Juga dinyatakan sistematika penyusunan karya tersebut. Selanjutnya adalah beberapa hal yang harus diketahui dalam pembuatan sebuah karya tulis ilmiah. Pertama adalah pemilihan topik. Penyusunan karya ilmiah dimulai dengan memilih topik karangan. Jika penyusunan karya ilmiah itu merupakan suatu penugasan atau permintaan panitia pertemuan ilmiah, dengan sendirinya harus diperhatikan ruang lingkup topik yang ditentukan oleh pemberi tugas atau panitia pertemuan, serta dipertimbangkan pula waktu yang tersedia untuk mempersiapkan pembahasan yang bermutu. Banyak orang menganggap bahwa topik sama dengan judul. Sesungguhnya tidak demikian. Topik adalah pokok yang akan diberikan atau masalah yang hendak dikemukakan di dalam karya ilmiah, sedangkan judul adalah nama karya ilmiah. Jadi, topik ditentukan sebelum orang mulai untuk menulis, sedangkan judul dipikirkan setelah karangan selesai. Selanjutnya adalah penggunaan bahasa. Melalui karya ilmiah, hendak disampaikan suatu hasil pengamatan observasi, percobaan atau eksperimen, penelitian, atau telaah pustaka. Penyampaian itu dilakukan dengan menggunakan media bahasa. Bahasa yang digunakan di dalam penyampaian hasil pengamatan, percobaan, penelitian, atau telaah pustaka itu adalah ragam bahasa tulis, bukan ragam bahasa lisan. Ragam bahasa tulis di dalam karya ilmiah hendaknya jelas, lugas, dan komunikatif supaya pembaca dengan mudah dapat memahami isinya. Dan juga ejaan yang digunakan ialah ejaan yang resmi, yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Di dalam penulisan kata atau istilah dan penggunaan punktuasi atau tanda baca, benar-benar harus diperhatikan kaidah-kaidah yang terdapat di dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Selanjutnya adalah sistematika penulisan. Sebuah karya ilmiah memiliki bagian kata pengantar, kecuali makalah, pendahuluan, isi, penutup, dan daftar pustaka. Makalah yang agak panjang, lebih dari 15 halaman, dan laporan penelitian dilengkapi dengan daftar isi dan ditempatkan di antara kata pengantar dan pendahuluan. Hal-hal yang lain yang dianggap perlu disertakan di dalam karya ilmiah itu dapat dilampirkan, misalnya korpus data, alat pengumpul data atau kuesioner tes, peta, atau gambar.
Walaupun karya ilmiah dapat disajikan dengan berbagai metode dan sistematika penulisan, sebaiknya di dalam suatu karya ilmiah, metode dan sistematika yang dipilih diterapkan secara taat asas. Yang pertama adalah judul. Judul suatu karya ilmiah hendaknya dapat diberikan gambaran yang jelas tentang materi dan ancangan atau ruang lingkup masalah yang akan dibahas. Selain itu, judul harus dapat menarik perhatian pembaca dan menggelitik rasa ingin tahu akan keseluruhan isi karya tersebut. Pada umumnya, judul baru dipikirkan penulis setelah karya yang dibuat selesai, atau bandingkan dengan topik. Tentu saja, ada pula penulis yang berangkat dari judul yang kemudian dikembangkan menjadi karya yang utuh. Selanjutnya adalah kata pengantar. Kata pengantar sekurang-kurangnya berisi 1. Ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Penjelasan mengenai adanya tugas pembuatan karya ilmiah. 3. Penjelasan mengenai pelaksanaan pembuatan karya ilmiah. Yang keempat, informasi tentang bimbingan atau arahan dan bantuan yang diperoleh di dalam pembuatan karya ilmiah. Yang kelima, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dan memungkinkan terwujudnya karya ilmiah. Yang keenam, pernyataan pembukaan terhadap kritik dan saran dari pembaca, serta dilengkapi dengan penyebutan tempat atau kota, tanggal, bulan, tahun pembuatan karya ilmiah, dan nama penulis. Selanjutnya di dalam sistematika penulisan terdapat daftar isi. Untuk memudahkan pembaca mengetahui isi karya ilmiah atau untuk menemukan bagian-bagiannya, misalnya bab atau anak bab yang dikehendaki, karya ilmiah yang panjangnya lebih dari 15 halaman sebaiknya dilengkapi dengan daftar isi yang ditempatkan setelah kata pengantar dan sebelum bab pendahuluan. Daftar isi berisikan gambaran menyeluruh tentang isi dan urutan bagian-bagian karya ilmiah. Di dalam laporan penelitian, tentu bab dan anak bab lebih banyak sehingga derajat penomoran anak-anak bab lebih banyak pula. Di dalam hubungan itu, derajat penomoran itu dibatasi sampai 4 angka. Selanjutnya adalah pendahuluan. Pendahuluan bermaksud mengantar pembaca ke dalam pembahasan suatu masalah. Dengan membaca bagian pendahuluan, pembaca sudah mendapat gambaran tentang pokok pembahasan dan gambaran umum tentang penyajiannya. Pendahuluan hendaknya dapat merangsang atau memudahkan pembaca untuk memahami seluruh karya ilmiah itu. Kemudian, pendahuluan laporan penelitian berisi 1. Latar belakang masalah. 2. Tujuan pembahasan. 3. Ruang lingkup atau pembatasan masalah. Yang keempat adalah teori yang dipakai. Yang kelima adalah sumber data. Yang keenam adalah metode dan teknik yang digunakan, serta biasanya dilengkapi dengan sistematika penyajian. Selanjutnya kita memasuki kepada bagian isi. Bagian yang merupakan inti karya ilmiah ini memaparkan uraian pokok masalah yang dibahas. Uraian bagian ini hendaknya dapat memberikan petunjuk kepada pembaca di dalam memahami setiap langkah dan keseluruhan pembahasan. Di samping itu, pembagian ini harus menunjukkan kelengkapan, ketaatasan, keeksplisitan analisis, dan kesimpulan materi yang dibahas. Panjang lebar uraian harus proporsional dengan pentingnya anak masalah yang dibahas. Bagian ini dapat dijadikan lebih dari satu bab, bergantung pada keluasan masalah yang dibahas. Tajuk bab masing-masing jika lebih dari satu bab mencerminkan masalah pokok yang dibahas. Karangan ilmiah yang berupa makalah tidak perlu mencantumkan kata bab dan bagian-bagian langsung menjadi anak-anak bab isi. Bagian isi ini terdiri atas, pertama adalah uraian masalah yang dibahas, yang kedua adalah analisis dan interpretasi, yang ketiga adalah ilustrasi atau contoh-contoh, serta tabel, bagan, dan gambar kalau ada. Selanjutnya adalah bagian penutup. Bagian penutup ini berisi kesimpulan dan saran. Yang dikemukakan di dalam kesimpulan ialah pernyataan-pernyataan kesimpulan analisis atau pembahasan yang dilakukan di dalam bab-bab isi. Kesimpulan merupakan jawaban permasalahan yang dikemukakan di dalam pendahuluan. Kesimpulan bukan rangkuman atau ikhtisar. Pernyataan kesimpulan dapat berupa uraian atau esai atau berupa butir-butir yang bernomor. Pada bagian akhir penutup ini,
Dapat dikemukakan saran yang dirasakan perlu disampaikan kepada pembaca berkenaan dengan pembahasan masalah di dalam karya ilmiah itu. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar buku, majalah, artikel di dalam majalah atau surat kabar, atau artikel di dalam kumpulan karangan antologi yang digunakan sebagai acuan di dalam pengumpulan data, analisis atau pembahasan atau penyusunan karya ilmiah. Daftar pustaka merupakan persyaratan suatu karya ilmiah. Di samping itu, penyusunan daftar pustaka sebagai daftar acuan memudahkan pembaca yang ingin menemukan sumber acuan yang digunakan di dalam karya ilmiah itu. Baik, itulah sedikit pemaparan mengenai organisasi penyajian karya ilmiah. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Keep enjoy.